Pak rangkap jabatan seorang rektor dengan jabatan yang tidak ada kaitannya dengan dunia akademik. Mengapa pula pemerintah lantas mengubah aturan dalam statuta UI yang justru membuka peluang bagi rangkap jabatan ini? Kita bahas bersama politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan. Lalu ada Ketua Progres 98, Faisal Assegaf. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bang Arteria, Bung Arteria dan Bung Faisal. Saya ke Bung Arteria dulu. Sehat. Iya, Bung Arteria, Pak Rektor UI, Pak Ari Kunchoro sudah mundur dari Wakil Komisaris Utama BRI. Cukup? Ya, saya pikir kalau mundur itu kan pilihan rasional, pilihan yang logis. Kalau yang bersangkutan tidak mau berurusan panjang, baik secara etika, moral maupun hukum. Secara hukum SK rektornya bisa dicopot. Secara hukum indikasi perilaku koruptif atas hak-hak yang dia dapat selama menjadi komisaris yang melawan hukum itu juga bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Tunggu sebentar, Anda Bagaimana katakan juga tadi secara bahwa maladministrasi. ada perilaku koruptif sehingga SK rektornya harus dicopot. Koreksi kalau saya salah. Kalau indikasi perilaku koruptif, pasal 2, pasal 3-nya kan ada. Bagaimana kebijakan itu bisa menguntungkan orang, kelompok orang, perusahaan swasta ataupun kelompok usaha. Nah ini tinggal kita buktikan saja. Ya, saya hanya menyayangkan, ya kita prihatin, sedih, kecewa. Di tengah energi anak bangsa yang fokus pada pemberantasan dan pencegahan penyebar luasan COVID, kita masih berpolemik disibukkan oleh hal-hal yang sepertinya nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Kalau rektor itu anak UI yang tahu yang namanya veritas, probitas, dan justisia, yang punya batasan moral dan etika, tentunya tidak akan mau mengambil jabatan sebagai wakil komisaris BRI. Kalau menteri-menterinya paham, Mendikbud sama Dikti dan Menek BUMN paham, nggak mungkinlah itu terbit yang namanya SK untuk jadi komisaris BUMN. Pastinya diberikan sanksi terkait dengan jabatan rangkap. Saya ingin katakan begini, dia mundur sebagai wakil komisaris BUMN. Itu nggak nyelesain masalah. Karena permasalahan hukumnya adalah yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum rangkap jabatan terkait dengan PP 68 2013. Seandainya dia mundur, tapi sanksi atau pertanggungjawaban hukum terkait rangkap jabatan yang awal kan masih tetap eksis. Oke. Masih dimintakan pertanggungjawabannya juga. Jadi jalannya harusnya ini apa nggak itu? sesederhana Dimintai itu. pertanggungjawaban oleh siapa harusnya ini? Ya saya minta, ya kalau sederhananya saja, ya sebenarnya Mendikbud Dikti Ya. itu bisa memintakan pertanggungjawaban atas perbuatan rangkap jabatan, sanksinya apa? Oke. Kita tanyakan ke Pak Menteri. Walaupun sudah mundur ini ya, karena perbuatannya sudah terjadi. Nah, perkara dia mundur nggak mundur sih nggak ada urusan. Ya, Itu ya. pastinya bukan karena itikad baik. Saya pikir karena itu pilihan rasional. Tapi dan harus logis, ada karena di depan pertanggungjawaban mata ada dari ancaman hukuman. perbuatan melawan etika atau melawan hukum ini? Saya pikir semuanya, secara Dua-duanya etis, bahkan? secara moral, secara hukum. Karena hukum itu sendiri kan sudah termasuk etika dan moral di dalamnya. Oke, saya ke Bung Faisal. Ini luar biasa apa yang kemudian disampaikan. Karena sudah melanggar statuta sebelumnya berupa PP tadi ya, tahun 2013. Nggak bisa hilang begitu saja, harus dimintai pertanggungjawaban. Mundur dari Wakil Komisaris Utama BRI belum cukup. Bung Faisal. Sebenarnya kalau merujuk kepada cara berpikir Bung Arteria, kita terjebak dalam kerancuan. Di mana rancunya? Kita sulit melihat masalah ini secara jernih. Karena soal polemik terkait dengan rangkap jabatan ini kan bukan sesuatu yang baru. Dari zaman Soekarno, zaman Soeharto, zaman SBY. Nah, kalau kita lebih spesifik kepada... Tapi ada aturannya nggak yang dilanggar, Bung Faisal? Rangkap jabatan, iya betul ada. Tapi ada aturan yang dilanggar nggak? Sudah direvisi kan? Bukan, direvisikan yang sekarang, tapi yang sebelumnya kan sudah terjadi. Sebenarnya begini, kalau kita berpikir jernih, saya mencoba masuk ke internal. Bukan, pertanyaan saya begini. Tadi Anda kan katakan di zaman sebelumnya ada rangkap jabatan. Apakah rangkap jabatan yang Anda maksudkan tadi
Ada pelanggaran hukum nggak? Ada pelanggaran etika nggak? Ada pelanggaran aturan nggak? Itu yang menjadi perdebatan. Oke. Itu yang menjadi perdebatan. Kalau di Misalnya Ari zaman Kunchoro di untuk era- Rektor UI apakah ada di pelanggaran? era SBY itu terjadi banyak pelanggaran yang disebut pelanggaran etika, moral dan lain-lain. Tapi saya tidak mau masuk di situ. Iya, iya. Ini persoalan statuta Universitas Indonesia, persoalan internal kampus. Nah, kalau kita merujuk kepada pendapat yang punya otoritas di internal kampus, wali amanat itu kan memberi apresiasi terhadap proses revisi. Artinya sumber daya rektorat bisa direkrut masuk untuk berpartisipasi di dalam badan usaha milik negara. Dan itu Bu sesuatu Faisal, yang pertanyaan bagus saya saja. sederhana sebetulnya. Apakah ketika sebelum direvisi, Rektor UI, Pak Ari Kunchoro, melanggar statuta UI? Kita mesti bedah lebih jauh dulu. Oke. Apakah badan otoritas publik ya yang sudah mengeluarkan pernyataan resmi yang bisa dipegang, apakah itu pelanggaran hukum atau tidak? Sampai sejauh ini kan belum ada statement dari lembaga yang bisa dirujuk oleh publik. Semua yang berdiri atas dasar pendapat golongan, pribadi, dan melakukan tafsir-tafsir terhadap apa yang disebut melanggar atau tidak melanggar. Oke. Nah, Presiden mengambil jalan tengah untuk mengakhiri polemik, tentu dengan melakukan penyesuaian terhadap Oke. polemik kan, dengan membuat revisi. Dengan Oke. revisi itu ya udah. Iya. Diperjelas lah begitu ya. Kita Jadi melihat sebelumnya kan, begini, karena tidak ada parameternya nih, ya, nggak ada yang kemudian mempermasalahkan dan kemudian statuta yang lama juga kalau dikatakan dilanggar oleh Rektor UI itu multitafsir, boleh saya katakan itu. Jadi ini masih ada perdebatan. Kalau seandainya Bung Arteria tadi mengatakan bahwa itu melanggar yang dulu ya sebelum direvisi, maka harus dimintai pertanggungjawaban, maka itu tafsir pribadi dari Bung Arteria. Begitu Bung Faisal? Ya, begitulah. Beliau ini kan berbicara kan kita tanya dulu, Arteria sebagai alumni UI atau sebagai anggota partai atau sebagai politisi DPR. Oke. Diperjelas dulu. Karena kalau bicara sebagai otoritas UI, di sana kan ada Dewan Amanat. Mereka sudah memberi penjelasan yang panjang lebar Oke, baik. bahwa Baik. Bung Arteria, saya lempar ke Anda. Anda tafsir pribadi yang terlalu jauh yang kemudian menafsirkan. Bahkan ini yang lembaga-lembaga lain nggak ada yang komplain, nggak ada yang ngeluh. Pertanyaannya menarik. Jadi apakah Arteria sebagai alumni UI, anak UI, Arteria sebagai PDI Perjuangan, Arteria sebagai politisi? Saya malah Arteria sebagai rakyat jelata saja yang membaca undang-undang dan peraturan pemerintah. Ada aturan yang melarang rangkap jabatan, tetapi yang bersangkutan ya melakukan perbuatan yang dilarang itu. Itu tidak perlu lagi seorang pendapat dari pihak yang berwenang. Saya bacakan Bung Saya Arteria, katakan- nanti kita bisa berdebat soal ini, termasuk juga Bung Faisal. Ini pasal yang lama ya, PP nomor 68 tahun 2013 yang lama. Saya bacakan langsung ya, pasal 35 huruf Ya ini C. tafsir yang sangat sederhana, nggak usah pakai tafsir itu, baca aja itu. Iya, pejabat ya, wakil rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara atau daerah maupun swasta. Pejabat di sini disebutkan. Kalau yang baru disebutkan di rektor dan wakil rektor ya dan seterusnya itu dilarang merangkap sebagai direksi pada BUMN atau BUMD maupun swasta. Jadi yang sebelumnya adalah pejabat, yang kemudian revisinya adalah direksi. Kalau direksi jelas komisaris nggak ada masalah, tapi kalau di atas pejabat, apakah masuk dalam komisaris juga? Ya, kalau tafsir ini bukan tafsir ya, yang definisi pejabat itu sudah diatur sedemikian rupa. Ya, direksi komisaris ya termasuk dalam pejabat di dalam BUMN. Jadi itu sudah clear and clean dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Ada dalam undang-undang BUMN itu? Itu sudah clear. Undang-undang hukum korporasi yang biasa juga seperti itu. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, jangan bawa-bawa nama Bung Karno. Saya ingin katakan di zaman Bung Karno ini nggak ada aturan yang begini. Di zaman Bung Karno juga, ya mungkin orang pintar nggak banyak. Tapi sekarang orang pintar sangat banyak, yang capable sangat banyak. Nggak perlu lagi rangkap jabatan nama hanya untuk seorang Ari Kunchoro. Berikutnya, jangan pula bawa-bawa Pak Jokowi. Ini saya protes keras. Kenapa begitu? Bukan PP ini sengaja diciptakan Pak Jokowi untuk menyelesaikan masalah. Nggak ada itu. Ya, memang Arinya bermasalah dan harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Oke.
Oke, saya ke Bung Faisal. Bung Faisal, jelas itu dalam Undang-Undang Korporasi, jadi pejabat termasuk komisaris juga. Jadi ada pelanggaran kalau melihat statuta lama. Begini, sejauh pendapat itu berdiri atas persepsi pribadi, kelompok dan lain-lain, itu akan rancu. Saya dari tadi bertanya, kalau persoalan ini serius dalam pikiran Bung Arteri, definisi Arteri, persepsi Arteri, minta lembaga resmi negara untuk memutuskan apakah itu ada fakta yang mengatakan bahwa terjadi pelanggaran hukum di mana Anda menuding berpotensi korupsi atau sudah melakukan korupsi. Itu satu poin. Poin kedua, kalau bicara moral dan etika itu rancu. Karena rangkap jabatan itu menjadi perdebatan di dalam kekuasaan SBY selama 10 tahun. Tidak tuntas juga. Kalau mengutip pernyataan Pak Jokowi tentang merangkap jabatan, itu momentum. Bisa bersifat sindiran terhadap rezim yang lama. Karena pada posisi beliau tuh memberi kritik kepada publik kan. Jadi kita kembali dulu. Iya. Ini masalah yang sederhana saja. Ya. Ada Masalah yang sederhana manusia saja disebutkan dalam statuta lama dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat. yang Nah, ini lama. pejabat. Yang Jadi lama komisaris ada menurut Anda problemnya. tidak komisaris Begini, BUMN bukan begini, pejabat Aiman. BUMN, beda. Begini, konstitusi lama kita Bung Faisal, pertanyaannya sederhana nih. Jadi komisaris BUMN tidak termasuk pejabat BUMN. soal apa ya? Hasil revisi kan sudah ada kan? Bukan, kita bicara statuta lama. Oh, saya tidak mau maksud di statuta lama karena di sana kan ada Anda main lama nih. statuta lama KM dan lain-lain. Oke, nanti saya akan kembali ke Anda termasuk ke Bung Arteria. Pertanyaan saya sederhana. Kalau saya tanyakan apa yang kemudian saya tanyakan tadi kepada Anda bahwa komisaris BUMN bukanlah pejabat BUMN, maka selesai dialog kita hari ini, kita sepakat. Tapi apakah itu yang kemudian Anda sepakati atau tidak? Saya butuh jawaban dari Anda. Selepas jeda saya akan kembali ke Anda. Saat lagi, saudara. Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi 3 dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan, juga Ketua Progres 98, Faisal Assegaf. Bung Faisal, saya ingin penegasan pada Anda kembali bahwa Rektor UI, Ari Kunchoro, menurut Anda tidak ada kesalahan padanya, baik mengacu pada statuta UI yang lama maupun statuta UI yang baru, karena tidak ada satu pasal pun yang dilanggar. Saya mau konfirmasi soal itu. Saya mengatakan bahwa statuta lama itu memang kan pelanggaran. Itu sudah menjadi perdebatan. Maksudnya Kemudian gimana kita statuta masuk, lama pelanggaran maksudnya seperti apa? Ya, ada larangan kan yang disebut Arteria tadi kan. Tapi pada revisi kan tidak ada posisi komisaris bisa rangkap jabatan. Artinya Rektor UI bisa menjadi komisaris BUMN. Setelah hasil revisi. Padahal dalam statuta disebutkan kan dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat BUMN. Komisaris bukan pejabat BUMN. Ada 60 lebih kalau tidak salah saya pernah baca juga dan sempat ramai di media itu dipersoalkan oleh laporan masyarakat kan tentang perangkap jabatan di badan usaha milik negara. Nah, saya tidak tahu posisi terakhir apakah sudah ada fatwa atau ketentuan hukum baru. Jadi dalam hal ini menurut Anda Rektor UI mundur dari Wakil Komisaris Utama BRI sudah cukup dan statuta lama tidak ada hal yang kemudian perlu di follow up lagi? Tidak perlu. Tidak perlu. Karena? Itu satu pelanggaran yang kalaupun pelanggaran tidak ada sesuatu yang merugikan negara. Tidak ada sesuatu yang merugikan negara. Bung Arteria? Tidak ada. Kalaupun ada pelanggaran, Tidak ada meskipun banyak tafsir. Kerugian korupsi atau keuangan negara nggak ada. Oke, Dan Bung Arteria. Nggak cuma ada yang perlu kita pelanggarannya perjelas dulu, tafsir. Bung Aiman. Iya. Bung Aiman, saya yang menjadi rancu itu diskusi soal pelanggaran hukum ini kemudian masuk ke ruang caci maki kan. Mereka mengadili secara moralitas, secara etika, Iya. dan berbagai tafsir. Itu yang menjadi rancu menurut saya. Oke. Kita bicara soal tafsir dulu tadi. Tafsir bisa bermacam-macam. Tapi kalau ada pun pelanggaran, Bung Terry, maka tidak ada kerugian yang dilakukan oleh Rektor UI. Anda punya pendapat yang berbeda? Ya, kalau tadi saya kan dikatakan tafsir, itu pendapat. Kalau yang mengatakan tidak ada pelanggaran itu yang namanya lebih dari tafsir itu. Tapi saya tidak mau berpolemik. Iya. Pertama, kalau tidak ada kesalahan, ya, kenapa mesti mundur? Ya,
Kemudian yang kedua, saya ingin tekankan lagi, seandainya mundur sebagai wakil komisaris, itu tidak melepaskan pertanggungjawaban hukum Ari Kunchoro atas perbuatan rangkap jabatan yang sudah dia lakukan. Pertanggungjawab kepada Apa siapa? derivatif atau konsekuensi logis yang timbul terkait dengan perbuatan rangkap jabatan. Seperti apa? Menerima honorarium, menerima terkait dengan jabatan sebagai wakil komisaris. Apakah itu tidak korupsi? Ya, tanyakan ke penegak hukum. Makanya saya lebih senang, ya, saya lebih senang. Pertanggungjawaban kepada Ini kita bagaimana? tuntas saja. Mundur nggak mundur, Artinya itu ya kita pertanggungjawaban lakukan pada gugatan pihak pun mana supaya misalnya. jelas dulu. Kita lakukan upaya judicial review. Kita laporkan ke penegak hukum. Kita laporkan ke ombudsman maladministrasinya. Dia yang dimaksud teman-teman tadi ini, kalau mau dibuktikan yang benar ya benar, kita main beneran. Ini dikasih tahu kok ngeyel gitu loh. Kalau ngeyel ya udah tanggung jawab sendiri ya. Nanti kita lakukan proses hukum. Kita ingetin malah ngeyel gitu. Ini siapapun bisa melaporkan, Bung Terry, kalau seandainya memang tidak Siapapun. ditindaklanjuti? Anak UI, ingat, anak UI itu cerdas dalam pemikiran, cerdas dalam tindakan. Saya lebih menyarankan gunakan kanal-kanal hukum yang konstitusional. Oke. Karena apapun itu yang namanya veritas, probitas, justisia, itu adalah moto kita. Pembeda kita dibandingkan dengan yang lain. Oke. Saya menyarankan adik-adikku mahasiswa, lakukan itu. Kita tidak bisa berharap, iluni-ulinya diam. Ya, Maksudnya mahasiswa kita bisa lakukan melakukan teman-teman proses penyelidikan ini kemana itu. misalnya kalau Memang misalnya dilakukan? Harus dibuktikan secara hukum, kita pelajari. Saya kira begini. Tunggu sebentar, Bung Faisal, saya berikan kesempatan Anda. Kalau seandainya mahasiswa mau melakukan itu, jalannya kemana, Bung Terry? Banyak hal, mahasiswa hukum, mahasiswa UI itu pinter-pinter. Kanal-kanal konstitusional yang tersedia itu amat banyak. Maladministrasi ke ombudsman, ya ke Kementerian Pendidikan, ke BUMN. Kemudian bagaimana mengenai masalah SK-nya bisa digugat secara pengadilan tata usaha negara. Peraturan pemerintahnya kalaupun bermasalah bisa dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Ya, kalau memang ada indikasi penyimpangan koruptif ke penegak hukum, Iya. ada polisi, ada jaksa, bahkan bisa ke KPK. Nanti Banyak sekali. kalau Anak mahasiswa bisa UI yang diajarin lah. Bung Terry, kalau mahasiswa UI yang laporkan nanti dipanggil lagi ke rektorat. Antri Dahlan yang jamin. Oke, Bung Faisal. Pembicaraan Bang Arteria ini emosional. Tidak jernih. Oke, Sebagai orang yang jernih luar seperti dari apa, Bung UI. Faisal? Silakan. Sebagai orang luar saya mencoba berpikir jernih saja. Ya, Ada sumber daya manusia kan yang bagus, yang berprestasi. Kedudukannya sebagai rektor UI. Kemudian dilibatkan di dalam lembaga negara untuk ikut berpartisipasi mengawasi BUMN sebagai komisaris. Ini kan satu rekrutmen yang bagus. tapi saya bertanya, saya terakhir, simpel aja, Bung Faisal. Anda mendukung nggak kalau seandainya mahasiswa UI melaporkan soal ini ke beberapa lembaga, misalnya Ombudsman tadi disebutkan, ke Kemendikbuddikti, untuk menuntaskan soal ini? Satu gerakan politik yang akan menimbulkan pro kontra. Anda nggak setuju itu? Kenapa? Ini kan keterbukaan. Saya lihat di sana Kok terlalu kayaknya banyak, khawatir benar? Semburan kebencian yang sengaja menunggangi isu ini sebagai cara untuk menghina presiden saja. Oke. Kan prosesnya hukum, proses yang legal, ke Ombudsman, ke Kemendikbuddikti. Kan Bukan sudah, proses di medsos yang kebencian dan lain sebagainya, beda. Sebentar Bung Aiman. Beberapa kelompok itu sudah menyampaikan bahwa ada terjadi malpraktik kan di Ombudsman. Iya kan? Itu diberitakan. Oke. Saya tidak mau masuk ke wilayah itu. Iya, iya. Saya Itu hal yang melihat berbeda. begini, Saya nggak bicara juga, saya juga nggak mau bicara soal itu karena hal yang berbeda. Rangkap jabatan itu hal yang Oke. wajar-wajar. Jadi simpel bahwa sederhananya Anda tidak mendukung kalau mahasiswa UI mau mencoba untuk menuntaskan ini. Saya bukan hanya tidak mendukung, itu namanya mahasiswanya turun terlalu jauh dalam isu-isu yang tidak signifikan. Oke, baik. Masih Baik. banyak masalah. Baik. Terakhir Bung Teria, silakan, Bung Terry. Ya, saya minta ini ke depan Pak Rektor harus punya sensitivitas, harus punya alarm pribadi. Kasarnya tidak semua buah bisa dimakan. Oke. Pak Rektor harus paham bahwa posisi menjadi rektor UI itu adalah posisi yang politik yang amat tinggi. Dia adalah tempat di mana Presiden Jokowi bertanya.
dia harus tahu bahwa rektor itu membawa misi objektivitas, masalah intelektualitas internal. dan bebas nilai. Dia Ya. harus tahu juga bagaimana mengurus kampus 24 jam sehari nggak cukup. Oke, baik. Ya, Baik, dia Bung harus Terry, saya mau fokus tanya terakhir sebelum menghubungi saya oleh tutup tidak semua. center sektor. Anda kan politisi PD Perjuangan. Ini yang mengubah PP-nya juga disetujui oleh Pak Presiden, Pak Jokowi yang juga PD Perjuangan. Anda Jadi nggak bakalan disebut. gimana Bung Terry? Ya, suara rakyat adalah suara PD Perjuangan. Oke. PD Perjuangan kan selalu konsisten, walaupun tidak populer, selalu membela yang benar. Jadi nggak ada yang negur Anda nih ya? Saya mau konfirmasi. Nggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Nggak ada. Baik. Terima kasih. Jadi kalau seandainya nanti mahasiswa mau maju, Bung Arteria Dahlan yang akan menjadi pengawalnya. Kurang lebih begitu. Ya, sepakat itu memperjuangkan kebenaran, anak UI berjuang terus. Itu gerakan provokasi itu. Baik, baik. Tidak substansial. Baik. Terima kasih. Ada saya tambah sedikit. Bahwa, Singkat saja waktu udah habis Bung perdebatan- Faisal, tapi saya kasih kesempatan. Silakan. Perdebatan soal hukum dibawa ke jalur yang lebih bersih, lebih benih. Supaya jangan kita ini terlalu banyak masalah-masalah ini ditunggangi oleh kebencian. Ini hal Ya, daripada kecil itu kan dan kebencian, kita proses hukum aja. Ya itu urusan Ini bukan internal UI lah, kebencian nggak Bung usah Faisal, terlalu ini soal menyerang keterbukaan dan transparansi hukum. Iya. publik. Dibawa Baik. saja ke forum UI lalu Iya, diselesaikan. iya. Ya, kalau Anda mendukung itu artinya Anda mendukung siapapun langkah, Karena ini siapapun bukan yang satu melakukan masalah yang- apapun langkahnya ketika satu itu masalah yang kemudian penting untuk ke dibicarakan. lembaga-lembaga yang tepat. Tadi disebutkan ada Yang ombudsman, ada sangat Kemendikbudristek diperhatikan dan lain sebagainya. Penunggangan kebencian yang terlalu overdose. Oke. Nanti Bung Sehingga Faisal tidak yang jadi. akan kawal. Nanti kita juga akan wawancara lagi kalau ada hal seperti Dan itu. Terima undang-undang kasih Bung mahasiswa Faisal demo-demo Assegaf. soal gitu. Terima kasih juga Bung Arteria Makasih, Dahlan Mas. dari PDI Perjuangan, Bung Faisal dari Progres 98. Terima kasih atas pandangannya. Terima kasih. Mas Ain. Salam sehat selalu. Iya.